Sampai hari ini pun aku nggak tahu dan nggak paham kenapa dan apa sebabnya. Dia biadab aja gitu, keji ya. Makanya kalian itu harus tahu ya bahwa keonaran, fitnah itu di dunia maya ini tuh pasti ada sanksinya ya. Orang itu nggak mungkin selamanya diam, dan nggak mungkin orang itu selamanya bisa hati-hati gitu dalam bersosmed. Kalau terlalu keji pasti satu hari kepleset gitu. Jadi sudahlah ya, menjadi contoh untuk kalian semua, bijaklah dalam bersosmed. Karena apa? Karena mungkin kalian itu bisa mendapatkan maaf dari orang yang kalian bully, tetapi kalian harus pikir bagaimana cara mereka itu menghapus luka batin yang sudah ditorehkan oleh keonaran dan fitnahan dia itu di dunia maya. Ini pun yang terjadi di hidup aku gitu. Dengan dia di penjara aja nggak cukup gitu loh, menghapus semua. Nah ini yang penting banget di antara semua fitnahan dan bulian si Yoke itu terhadap diri aku dan keluarga aku. Ini yang paling penting. Dia selalu mengatakan bahwa anak-anakku itu bukan anak-anak dari suamiku yang aku nikahi ya. Itu biadab banget ya. Kalian harus tahu ya bahwa anak aku sampai hari ini yang nomor 2 itu masih depresi. Sampai hari ini masih aku harus bawa ke psikolog. Anak aku Naira yang di Kanada juga begitu, sampai harus ke psikolog juga gara-gara bulian Yoke yang disupport oleh buzzer yang didanai oleh juragan buzzer ini. Bayangkan anak sekecil itu, anak remaja yang harus struggle hidupnya di luar negeri, baru mau sekolah, baru adaptasi dengan lingkungannya, harus mendapatkan bulian sekeji itu ya. Mudah-mudahan ya Allah memaafkan loh. Kalian tuh ya harus tahu bahwa kejahatan bullying ini itu bener-bener itu keji banget. Nah ini pertanyaan bagus nih, nggak tahu ya. Jujur saya ini sedang mempersiapkan banget mental saya, batin saya untuk face to face sama si Yoke ini. Mungkin nanti akan bertemu di persidangan. Saya pun ingin bertanya apa sih tujuan dia itu menghina saya, membuli saya. Ada masalah apa sebetulnya dengan saya sehingga sekeji itu gitu loh. Ya kalau misalnya ada yang membiayai beda ya. Mungkin kalau saya hanya berpikir awalnya dia hanya ingin di follow dan dilihat, tapi lately terakhir memang ada yang mendanai. Berapa sih sebetulnya dibayar? Saya pengen tahu. Ya tentu sudahlah ya, saya itu orang yang nggak pernah mau punya musuh, yang nggak. Kalau saya memaafkan si Yoke itu untuk mental health saya, untuk let go ya di hidup saya ya. Saya juga selalu menasihati anak-anak saya bahwa sudah dirilis gitu, kita maafin, kita berdamai dengan hidup kita. Toh dia sudah mendapatkan balasannya, keadilan sudah ditegakkan. Tapi balik lagi gitu, mungkin kami semua sekeluarga sudah memaafkan, tapi untuk sembuh dari luka batin itu sulit ya. Mungkin perlu waktu. Kemarin saya pun ngobrol, selalu ngajak ngobrol Naira, anak saya. Dia masih terluka ya hatinya. Dia selalu bilang pada saat dia masuk ke Kanada tahun lalu, yaitu lagi barbarnya banget Yoke menghina anak saya dengan NM ya, berkolaborasi. Itu anak saya sampai nggak keluar rumah 4 hari. Bayangkan. Nah ini aku jawab ya Mbak Olsen. Salam kenal, insya Allah nanti aku ke Bali ketemu kamu ya. Kamu juga sabar. Salam kenal. Ya mengerti, kalian juga kesel. Teman-teman dekat saya juga kesel, keluarga saya juga kesel. Kenapa saya diam aja dibully bertahun-tahun gitu. Saya hanya berpikir saat itu, kalau misalnya saya tanggapi, saya ladenin, dia nggak akan berhenti. Tetapi dengan saya diam aja, dia tambah gila gitu, seolah-olah apa yang dikeluarkan dari mulut dia itu, kalau saya nonton ya, pantasan kalian itu benci banget sama aku. Karena cara dia ngomong itu seolah-olah tuh bener banget nih, emang lebih dari psikopat kali. Padahal aku kenal enggak, juga tahu juga enggak, apa yang dia keluarkan dari mulut itu enggak ada yang bener, 0, 0, zong semua. Tapi seolah-olah itu memang bener ya. Ya mohon maaf lah ya, kenapa aku diam selama ini gitu. Ternyata tadinya yang nggak percaya jadi percaya, yang sedikit percaya jadi benci sama aku ya. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Nah ini prinsip aku yang awal-awal aku pakai ya. Kalau aku tanggepin sama gilanya, tetapi aku nggak tanggepin tambah gila gitu. Jadi
Ya once kalau udah pada titik memang kita harus standing up buat diri kita, dan kita harus luruskan ya semua fitnahan-fitnahan keji, ya kita harus lawan lah. Nah ini juga nih ya, ini juga selalu perkataan biadabnya si Yoke ya. Makanya kan aku sampai bingung mau ngejelasinnya. Kalau memang ada siapa korban yang pelakor atau orang yang suaminya aku ambil, mana, bawa ke depan aku, orangnya bawa ya. Laki-laki itu banyak banget di dunia ini, kenapa aku harus jadi pelakor ya? Aku aja pacaran seumur hidup cuma 2 kali 3 kali sama yang aku nikahin sekarang ya. Boro-boro aku mau mikirin percintaan di hidup ini, karena aku tuh orangnya senang kerja. Laki-laki itu nomor paling bawah di hidup aku, makanya aku menikah umur 31 tahun, karena aku tuh gak gila-gila pacaran. Biadab memang si Yoke ini ya, seolah-olah apa yang dikatakan itu benar. Kalau kalian lihat jejak digital itu ada, mana mantan-mantan aku aja nggak ada di jejak digital selain mantan suami. Terima kasih menjadi bagian-bagian orang yang waras ya. Loh, kok aneh? Kenapa harus di press release? Emang si Yoke siapa? Kalian tahu nggak di Indonesia ini berapa banyak penjahat yang tiap hari ditangkap? Apakah mereka di press release? Gitu. Emang si Yoke siapa sih guys harus di press release gitu? Dia bukan siapa-siapa, kan saya udah bilang, anggap aja si Yoke itu copet di terminal yang ketangkap lalu diadili. Udah lupain gitu. Nggak penting dia harus di rilis. Dia bukan siapa-siapa. Banyak loh setiap hari di Indonesia ini, di Barreskrim, di PMJ, di manalah penjahat ketangkap. Apakah mereka dirilis? Kan enggak ya. Ini sering banget pertanyaan dari netizen ditanyakan kepada aku ya. Kenapa setiap musuhnya NM? Masalahnya setiap musuh dia itu kawanku ya, temenku gitu. Dari dulu banget aku mulai berteman dengan dia, aku selalu bilang ke teman-temanku, jangan bermasalah sama dia ya, karena kalau dia marah, dia akan onar dan akan berhenti sampai dia puas gitu. Dan itu semua teman-teman aku. Jadi kalian jangan berpikir oh setiap yang musuhan sama NM aku deketin. Mereka memang kawan-kawan aku yang pernah ngejauhin aku karena aku berkawan dengan dia. Sekarang aku udah terbebas dari dia, ya mereka datang lagi di hidup aku gitu. Tapi aku tidak pernah menyesal bahwa aku pernah berkawan dan pernah berbuat baik sama dia. At least dia sekarang banyak belajar. Orang yang dia hina-hina setelah menolong dia, sekarang siapa yang ada di samping dia yang diagungkan. Nah ya, ini setiap permasalahan apapun selalu dikaitkan terhadap diri aku sama Marissa Ica ya. Ya ini requestnya dalang ya. Requestnya dalang gitu, kok tiba-tiba gitu semua permasalahan di Indonesia ini aku sama Ica gitu. Hebat kali aku sama Ica ini, sehingga kurang kerjaan ngurusin masalah orang. Udahlah ya, sudahlah, bisnis aja yang bener. Kalau misalnya penghasilan kau menurun, coba inovasi baru, coba bisnis baru gitu. Jangan takut miskin ya, jangan, karena rezeki, takdir apapun ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Tapi kalau kau selalu jahat, selalu memakai tangan orang lain untuk berbuat jahat, itu ngeri loh nanti. Karma dari Allah, balasan dari Allah tuh ngeri loh. Berapa banyak orang yang kau sakiti walaupun kau di belakang layar. Ngeri. Nah ini juga banyak nih pertanyaan ini. Sekalipun aku tidak baik-baik hubungan aku dengan ibu aku, urusan dia apa guys? Ya enggak. Justru keadaan aku dengan ibu kandung aku itu memburuk setelah dia membawa drama ibu aku itu ke dalam keonarannya dia. Ibu aku dipermalukan kemana-mana sama dia ya. Jadi kalau kalian sekarang berpikir oh aku nggak baik sama ibu aku, karena dia yang biadab gitu, dibantu oleh orang lain ya. Kalau aku mah ikhlas aja lah. Apapun takdir hidup aku, memang aku punya masalah dengan ibu yang melahirkan aku, biar Allah yang maha tahu ya. Tapi bagaimanapun dia adalah ibuku, aku selalu ada buat dia. Doakan saja, entah kapan itu akan membaik. Aku hanya bisa bilang hanya Allah yang tahu apa yang sebenarnya terjadi antara aku dan ibuku. Tetapi menjadi buruk hubungan aku itu ya karena Yoke ya. Bukti chat apa? Jangankan bukti chat yang dia karang-karang ya. Yang dia karang-karang, jangankan bukti chat. Anak aku aja dia fitnah.
anak aku, semua rumah aku ini juga dia fitnah. Ya nggak ada dosa kalau rumah aku dia fitnah. Oh, iya ya, hari gini ada orang yang minjemin rumah atau mau ngasih rumah seperti yang aku punya. Biadab emang dia. Ternyata banyak juga ya yang nge-DM aku bunyinya gini nih, nggak percaya. Alhamdulillah banyak banget yang pintar. Tidak tahu netizen, aku pun tidak mengenalnya ya, tidak mau kenal juga. Mungkin dia bestian sama Yoke, namanya Besti, harus support Besti. Nah ini juga yang harus saya klarifikasi ya, dia itu dengan yakinnya ya seolah-olah saya MBA gitu. Nauzubillah ya, tidak pernah terjadi di hidup saya. Saya sudah jelaskan, saya ketemu suami saya tahun berapa, menikah tahun berapa, dan merayakan saat saya usia kandungan 4 bulan sekaligus merayakan kehamilan saya ya. Karena buat saya merayakan pernikahan itu nggak penting gitu. Tapi karena ada beberapa teman, ayo sekalian syukuran 4 bulanan, yuk kita rayakan juga pernikahan gitu. Nggak ada saya nggak ada itu cerita yang Yoko bilang saya menikah karena saya hamil. Biadab dia. Nah, ini nih ya. Sampai FYP terus tadi kasihan loh beliau yang nggak tahu apa-apa, suamiku juga yang nggak tahu apa-apa, kok difitnahnya sekeji itu gitu. Aku juga punya keluarga ya, kasihan gitu loh. Aku sama beliau itu jangankan kenal, ketemu bertegur sapa papasan di jalan atau dimanapun nggak pernah netizen sebiadab ini. Oke, ini memfitnah aku, anak aku, keluarga aku gitu ya. Udahlah ya, terima kasih. Banyak juga mungkin saking bualnya dia, saking biadabnya ucapan itu, orang-orang tuh jadi enek ya nontonnya. Semua keributan yang terjadi di Indonesia ini seolah-olah sayalah dalangnya katanya. Sampai apa tuh terakhir yang masalah apa tuh yang rame-rame gayung leping itu juga saya lah, kan itu kan terlalu bodoh gitu ya. Ya biadab memang dia itu ya. Sudah, terima kasih untuk teman-teman yang lebih memilih untuk menyaring mana berita yang benar, mana yang harus dipercaya, mana yang tidak dalam bersosmed. Penasaran ya? Pasti kalian yang smart, yang pintar nih udah tahu lah siapa yang aku maksud orangnya. Mending kalian nasehatin aja di Instagramnya ya. Karena berkaitan dengan apa yang terjadi huru-hara di skincare ini. Kalian pada ribut, pada perang, pada saling jatuhkan. Juragan Hidrokinon dan Bos Buzzer senyum ngeliatin kalian semua yang ribut ya. Mudah-mudahan nih diberikan hidayah di bulan Ramadan ini. Stoplah melakukan hal-hal keji, menggunakan tangan orang lain untuk menyerang orang lain. Apalagi saya yang gak tahu apa-apa. Bener, aku tuh salah apa sama kau sih? Ya netizen, nasehatin ya, tobat bilang.